Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang penerapan format tabel pada halaman web. Sebelum materi ini saya bahas, apakah kalian sudah paham dengan materi sebelumnya? Tidak, Putri, sudah paham? Ya, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu saya lanjutkan aja. Perlu saya ingatkan, di setiap pembelajaran kalian harus bisa mengikuti dengan tertib, kemudian dalam pekerjaannya harus teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Itu harus diterapkan di semua pembelajaran. Setelah mengikuti Meet ini, kalian diharapkan mengerjakan 2 pekerjaan yang sudah saya share di Google Classroom kalian. Kalian nanti kerjakan yang ini, yang topiknya format tabel. Nah, di situ ada formatifnya, ini kalian kerjakan. Kemudian ada LKPD-nya juga, nggak dikerjakan dan diupload hasilnya. Baiklah, saya masuk ke materinya saja. Tema hari ini adalah format tabel pada halaman web. Kemudian kompetensi dasar yang diberikan untuk materi ini berada pada posisi 3.3 dan 4.3. Tujuannya adalah agar kalian bisa memahami teks format tabel beserta atributnya, serta membuat format tabel pada halaman web. Kemudian ini evaluasinya yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian apa sih kegunaan format tabel? Jadi kalau kita lihat di web-web yang ada sekarang ini, tabel itu tujuannya untuk menampilkan data seperti ini contohnya, atau mengatur format tampilan pada halaman web. Tag apa saja yang ada dalam format tabel? Ada 4 tag, yaitu tabel, tr, th, dan td. Nah, kemudian sintaksnya adalah seperti ini. Jadi tabel itu ditulis di awal dulu, kemudian setelah tabel itu tr dulu, pembentuk baris. Kemudian di dalam pembentuk baris itu ada pembentuk kolom, semuanya menggunakan tag penutupnya juga ya. Kemudian setelah pembentuk kolom baru ditutup dengan pembentuk baris dan pembentuk tabel. Nah, kemudian atribut di tag tabel itu ada border, ada cell padding, dan ada cell spacing. Bagaimana cara penulisannya? Dan kemudian ini contohnya. Kalau kita mau membuat tabel seperti ini, maka yang kita lakukan, jadi kita hitung berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom. Jadi kemudian kalau mau menggabungkan kolom, itu ada atribut namanya call span. Call span itu kalau kita mau menggabungkan kolom, kalau mau menggabungkan baris namanya row span. Nah, kemudian penulisan call span dan row span itu ada di teks td ya, bukan di tr tapi di td. Nah, ini contohnya. Ini saya mau buat tabel nama seperti ini. Ini sebenarnya ada 3 baris dari tabel yang tadi itu. 2 kolom akan saya gabungkan dan ada 2 baris yang akan saya gabungkan juga. Maka untuk baris pertama ini, berarti tr yang pertama itu ada berapa kolom? Di sini harusnya ada 3 kolom. Karena yang 2 saya gabungkan, berarti jadi cuma 2 kolom. Nah, kita perhatikan di sini. Ini tr, kemudian td row span. Ini kenapa langsung row span? Karena kolom nama ini menempati 2 baris. Jadi row span sama dengan 2, saya isi nama. Kemudian yang nilai itu menempati 2 kolom. Call span sama dengan 2, saya isi dengan nilai. Nah, sehingga di baris yang kedua, karena yang satu tadi sudah digabung, tinggal 2 kolom, PTS sama pas. Maka di sini TR yang kedua, TR, TD, PTS sama TD pas. Ini kalau dijalankan skrip ini, bentuknya nanti seperti ini. Ada yang ditanyakan? Bu, Ya. kalau yang kolom itu yang mana, yang baris itu yang mana, Bu? Perintahnya apa, baris perintahnya? Kan itu kan kalau nilai itu katanya Bu Kurnia kan 2 kolom. Ya. Ya, Bentuk itu kolom yang mana? Ini Ini, nah. Bu. Nah, ini kolomnya. Jadi ini TD ini
pembentuk kolomnya, karena dia dua kolom itu digabung, maka di sini TD itu dikolspenkan 2. Ini menggabung kolom ini. Nah kayak bawahnya ini kan ini berarti di kolom sendiri-sendiri. Ini ada TD PTS, TD PAS, ini yang kolom. Nah yang TR itu barisnya ini. Nah ini kalau kita mau bentuk satu baris ini, satu baris yang ada 3 kolom ini, perintahnya kan ini TR, TD, 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 ditutup TR lagi. Jadi kalau di tabel itu teksnya berpasangan, jadi TD ada TD tutupnya. Tadi yang tanya siapa? Eli ya? Halo? Iya Bu, saya. Oh, iya. Iya Bu, saya. Iya, wis sudah paham? Iya Bu. Terima Paham. kasih. Saya demokan aja. Ini kalau kita mau membuat tabel kan gini, kalau pakai HTML, kemudian ini tabel, kemudian kasih border sama dengan 1. Ini, kemudian kita bikin garis BR. Misalnya langsung saya kasih nama aja. Ini nama, alamat, ini aja, yang sederhana. Kota. Ini ditutup PR. Ini saya tutup satu baris dulu aja. Nanti ini di save. Ini save as-nya kasih all types ya. Kemudian ini namanya misalnya saya beri nama coba titik, extensionnya harus HTML. Sudah kita save. Kemudian filenya di sini, tadi di dokumen ya. Nah ini filenya. Ini kalau jalankan kita klik 2 kali. Nah itu hasilnya. Dan nanti kalau kamu mau bikin 2, ini kamu tinggal blok aja, copy, enter. Nah begini, misalnya ini saya beri nama Eli Sawu Jajar. Ini malam. Di save, ini dijalankan lagi. Nah itu duluan. Paham untuk membentuk kolom dan barisnya? Paham. Paham. Sekarang alamat ini mau saya gabung. Nah kotanya ini mau saya hilangkan. Ini di sini saya kasih colspen sama dengan 2. Nah ini kalau saya jalankan sebelum kotanya saya hilangkan, ini kan jadi molor begini. Ini masuk di kolom yang beda. Nah, oleh karenanya ini kalau di colspen berarti kolomnya di sini harus dikurangi 1. Nah, begini. Ini kalau saya jalankan, nah itu gabung. Yang lain juga ya, perhatikan ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kalau nggak ada, mari kita ambil kesimpulan. Kalau kalian mau membuat tabel, maka yang harus kalian perhatikan adalah berapa jumlah baris dan kolom yang ada pada tabel itu, sehingga kalian bisa menentukan berapa pembentuk baris yang digunakan dan berapa pembentuk kolom yang digunakan. Nanti kalian diminta membuat tampilan seperti ini. Perencanaan proyek atau langkah kerjanya bisa kalian lihat selengkapnya di dalam LKPD. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Materi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih banyak.